Dah, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Cahaya Kolbu, akan mempresentasikan sedikit tentang hasil resume kami yang judulnya yaitu Manajemen Komunikasi Proyek dalam Tim Virtual. Sebelumnya perkenalkan masing-masing anggota kami, yaitu yang pertama Yustina Yasin, kemudian yaitu Romzi Kutbi, saya sendiri, Primanda Ihsan Jati Nugroho, terus Muhammad Fari Azhar, Muhammad Farid Baikini, dan Muhammad Rizan Ridho. Oke, lanjut ke materi ya. Komunikasi adalah salah satu komponen yang penting dan merupakan salah satu penentu kesuksesan sebuah proyek. Komunikasi yang lemah dan tidak efektif dalam proses pengerjaan sebuah proyek akan menyebabkan terjadinya kelebihan peran dalam proyek, komitmen dari setiap individu yang rendah, dan menurunkan kinerja setiap individu. Manajemen proyek virtual memungkinkan organisasi untuk menghemat sumber daya seperti biaya dan waktu. Organisasi seringkali kesulitan dengan komunikasi yang buruk dan kurang efektif dalam tim karena terkendala oleh keadaan geografis, sehingga menyebabkan kegagalan proyek. Tim proyek virtual memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menggunakan sumber daya manusia, pengalaman, kemampuan, dan keahlian personel yang berada di organisasi dan tempat yang berbeda untuk memberikan solusi atas masalah mereka dalam waktu singkat mungkin dan menghemat biaya. Ada banyak alasan terjadinya komunikasi yang buruk dalam tim pada setiap tahap dalam proses komunikasi. Menurut Sankey pada tahun 2008, berdasarkan penelitiannya bahwa perbedaan budaya dan zona waktu akan mempengaruhi komunikasi antar tim dalam proyek. Sama halnya dengan kesalahpahaman dalam kebiasaan yang membuat komunikasi lebih kompleks, disebabkan karena perbedaan bahasa, cara berbicara, dan juga perbedaan perilaku yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam tim. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian jadi berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Project Management Institute atau PMI pada tahun 2013 itu mengungkapkan bahwa sekitar 56% dari setiap $1 miliar yang dikeluarkan itu tidak memenuhi tersebut mengalami kegagalan. Nah, Clark pada tahun 2014 itu memprediksi bahwa sekitar 70% dari project manager itu tidak melakukan proses komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan adanya hambatan-hambatan berupa beberapa hal seperti adanya perbedaan zona waktu, kemudian ketidakpercayaan antar tim, kemudian perbedaan teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apa saja sih hambatan-hambatan yang ditemui ketika proses komunikasi secara virtual team, dan bagaimana pengaruh setiap hambatan-hambatan tersebut terhadap proses komunikasi, sehingga nantinya diharapkan akan adanya muncul strategi baru untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas komunikasi di dalam tim, sehingga nantinya proyek akan dapat memenuhi ekspektasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, peningkatan popularitas dari virtual team dalam sebuah organisasi merupakan dampak dari era teknologi yang baru. Ada beberapa tantangan yang memang sudah ada sejak project manager konvensional, namun tantangan-tantangan tersebut menjadi berlipat-lipat ketika proyek dilakukan secara virtual. Berdasarkan penelitian dari Cultural Training Service pada Solomon di tahun 2010, terungkap bahwa sekitar 45% pernah melakukan virtual team, dan 30% karyawan belum pernah melakukan virtual team.
berdasarkan sekitar 3.000 karyawan dari berbagai perusahaan. Namun, setelah itu, dalam penelitian tersebut juga sekitar 97% anggota tim tidak memiliki waktu yang cukup selama virtual meeting untuk membangun hubungan antar anggota. Kurangnya komunikasi yang efektif yang disebabkan oleh tantangan dalam tim virtual dapat berujung pada miskomunikasi dan mempersulit komunikasi serta kolaborasi. Komunikasi antara tim dan juga antar tim dan virtual itu juga berpengaruh pada pertukaran informasi penting antar anggota tim, namun juga untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Namun juga komunikasi itu jika tidak memadai, itu karena disebabkan komunikasi yang terlalu sedikit. Menjadi tim itu bingung mau melakukan apa, mau kerja apa, dan apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya mengenai metodologi. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pada metode pertama, kita menggunakan semi-struktur wawancara. Sebuah kerangka sampling didesain terdiri dari dua kelompok ahli akademisi dalam komunikasi dan manajemen proyek dari 3 universitas di Malaysia, UM, UPM, dan MMU. Ketiga universitas tersebut dipilih karena mereka merupakan 3 terbaik dalam bidang komunikasi, konstruksi, dan manajemen proyek virtual. Tujuan wawancara yaitu untuk mengurutkan tantangan berdasarkan dampak dari tantangan tersebut dengan menggunakan analisis Pareto dalam setiap tantangannya. Pada tahap kedua yaitu kuantitatif, kita menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang sudah ditargetkan. Responden tersebut berasal dari perusahaan kontraktor konstruksi yang berpengalaman mengelola tim virtual dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dari metode yang telah dilakukan. Pada metode pertama, data dikumpulkan secara semi-terstruktur dengan menanyakan partisipan untuk mengurutkan ranking tantangan-tantangan dari yang paling penting ke tantangan yang tidak berdampak terhadap komunikasi dalam virtual team. Beberapa contoh dari tantangannya itu seperti kurangnya rasa kepercayaan, kemudian kesalahpahaman, tingkat pengetahuan dan teknologi, kemudian perbedaan bahasa, dan perbedaan zona waktu. Pada metode pertama menggunakan analisis Pareto, di mana analisis Pareto adalah teknik statistik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan jumlah tugas terbatas yang memiliki pengaruh keseluruhan signifikan. Dari 80% hasil yang kita terima itu merupakan berasal dari 20 aksi-aksi yang telah kita lakukan. Kemudian contoh lain yaitu 80% kekayaan di dunia dimiliki oleh 20% orang. Kemudian yang ketiga, seperti 20% customer menghasilkan 80% komplain. Hasil dari Pareto Analysis menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan di tingkat pertama dengan persentase 13,70%, diikuti dengan kesalahpahaman di urutan kedua dengan persentase 12,3%. Pada tahap kedua, yaitu metode kuantitatif, telah dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Faktor-faktor dianalisis untuk reliabilitas, validitas, kemudian dievaluasi menggunakan Cronbach koefisien alfa. Hasilnya, kurangnya kepercayaan menempati posisi pertama, lot point antara 0,82 dan 0,59. Di urutan kedua, terdapat kesalahpahaman dengan lot point antara 0,86 dan 0,54. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi strategi dari hasil studi yang telah dilakukan dalam hal efektivitas proses proyek komunikasi, yaitu yang pertama menetapkan aturan untuk respon, kemudian
mengubah fokus dari individu ke kelompok. Yang ketiga, menggunakan pedoman komunikasi dalam tim proyek virtual. Kemudian meningkatkan manajemen komunikasi dalam tim virtual. Dan yang terakhir, meringkas, merekap, dan mengidentifikasi langkah selanjutnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah penting bagi sebuah organisasi untuk memahami struktur tim virtual dengan mengadakan suatu pelatihan atau pelatihan dan menyediakan sumber daya yang sesuai standar yang memadai untuk kesuksesan tim ke depannya. Menggunakan tim virtual dalam organisasi kini menjadi sebuah tren yang baru agar meningkatkan keuntungan tentunya dan meningkatkan efektivitas serta kecepatan dalam bertukar informasi. Memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana sebuah tim harus dikelola akan sangat berperan untuk keberhasilan suatu organisasi. Penting bagi organisasi untuk mengelola komunikasi secara efektif dan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan antar anggota tim serta mengurangi kesalahpahaman dalam tim virtual. Praktisi harus fokus pada faktor dan perilaku tim virtual mereka yang berbeda untuk mengembangkan strategi secara efektif untuk mengatur kelancaran komunikasi. Oke, itu dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.